Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Rujiat, kelas HNPM 191000397. Saya di sini akan menjelaskan apa itu musaqoh. Makna musaqoh secara bahasa, musaqoh berasal dari kata sako. Arti kata tersebut adalah asaki, yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Dalam literasi lain, musaqoh diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya. Menurut Syaro, musaqoh adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram, dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum musaqoh, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan presentasi tertentu dari hasil panennya. Dan ada juga menurut mazhab Malikiyah, musaqoh dikategorikan dalam 5 macam, yakni pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, dapat dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya anggur dan zaitun. Yang kedua, pohon yang ditanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah. Contohnya kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lainnya. Pohon yang ketiga, pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen. Pohon yang keempat, pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah untuk dipanen namun mempunyai bunga yang dapat dimanfaatkan, contohnya seperti bunga melati, mawar, anggrek, dan lain-lainnya. Dan juga ada pohon yang kelima, pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya saja untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui pengertian musaqoh, maka kita harus mengetahui juga rukun dan syarat akad musaqoh tersebut agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama bahwa rukun musaqoh ada 3, yaitu akidoin atau pemilik kebun dan penggarap, objek akad, pekerjaan dan buah, sikhat atau ungkapan, ijab dan qabul. Berdasarkan penjelasan rukun musaqoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun musaqoh ialah kedua belah pihak atau 2 orang yang melakukan akad, yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet. Objeknya yaitu berupa kebun karet dan yang harus dilakukan oleh penyadap adalah motong parah atau memahat karet dan merawat karet yang diungkapkan dengan hijab dan qabul. Dan juga dijelaskan hukum musaqoh. Hukum musaqoh adalah mubah atau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun atau palawija. Jika ada orang yang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi dan atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengakhiri dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing, keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Dalam menentukan keabsahan akad musaqoh dari segi syara, terdapat perbedaan ulama fikih. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail, mereka berpendirian bahwa akad al-musaqoh dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena
Musakoh seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi, menurut kebanyakan ulama, hukum musakoh itu boleh atau mubah. Musakoh juga didasarkan atas ijma atau kesepakatan para ulama karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh para umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Dan ada juga hukum musakoh sahih dan fasid atau rusak. Hukum musakoh yang sahih, ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musakoh yang sahih. Menurut ulama Hanafiyah, mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk musakoh sebagai berikut. Yang pertama, semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap. Yang kedua, hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat tertentu dan yang disepakati. Yang ketiga, apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, akad musakoh merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain kecuali karena uzur. Yang kelima, akad musakoh boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, penggarap tidak boleh memberikan musakoh kepada orang lain kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan dengan memberikan garapan musakoh kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon dan penggarap tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Menurut ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Hukum musakoh yang fasid atau rusak, akad musakoh menjadi difasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasidnya akad musakoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada. Yang kedua, adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak. Yang ketiga, adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan. Yang keempat, adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasil yang dipetik, adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima, adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap karena hal itu bukan garapan musakoh. Yang keenam, adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian musakoh. Yang ketujuh, adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad musakoh. Yang kedelapan, yang terakhir, musakoh digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya. Dan saya akan menjelaskan materi yang terakhir, syarat-syarat akad musakoh. Yang pertama, ahli dalam akad dalam hal ini akidawin harus berakal dan mumaiz. Menurut Hanafiyah, balik tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, balik menjadi syarat sahnya musakoh. Yang kedua, objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu, objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui. Yang ketiga, membebaskan amil dari pohon
Dalam hal ini, pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akad musakoh menjadi batal atau fasid. Kepemilikan bersama dalam hal yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad musakoh ialah berupa perkebunan kebun karet yang disadap dan dirawat, di mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada penggarap atau penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet. Sekian dari saya penyampaian materi tentang musakoh. Penyampaian ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dan UAS Hukum Ekonomi Syariah kelas H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.